Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, pertemuan kali ini kita kembali daring alias PJJ, pembelajaran jarak jauh, tapi tidak apa-apa. Semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar ya. Oke, jadi hari ini kita masih membahas materi mengenai distribusi peluang variabel acak diskrit. Tapi hari ini kita akan bahas contoh soalnya yang berhubungan dengan kombinasi ya. Nah, di mana materi kombinasinya dan permutasi kalian sudah pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi yang berhubungan dengan materi ini hanya kombinasinya saja gitu ya. Mungkin Ibu juga sudah pernah menyampaikan ya tentang hal itu. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke, contoh soal 1. Soalnya adalah sebuah kantong berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Dari dalam kantong tersebut diambil 2 bola sekaligus. Variabel acak X menyatakan banyak bola merah yang terambil. Tentukan nilai dari poin A, peluang X sama dengan 1, poin B, peluang X sama dengan 2. Nah, tentu yang akan kita cari adalah nilai peluang. Peluang dari bola yang mana? Banyaknya bola merah, karena X itu kan menyatakan bola merah yang terambil gitu ya. Nah, berarti kalian harus mengingat kembali rumusan dari peluang gitu ya. Gimana rumusannya? Karena di sini variabel acak yang simbolnya X, berarti penulisannya PX ya. PX sama dengan NX ya. NX jumlah variabel acaknya per NS jumlah sampel. Nah, tapi yang akan kita cari pertama adalah NS-nya dulu ya. Jadi jumlah sampelnya dulu. Sama seperti contoh soal sebelumnya yang pernah Ibu kasih kepada kalian, kalau nggak salah soal cerita tentang kepingan uang logam gitu ya. Jadi yang pertama dicari itu NS-nya dulu gitu ya, sebelum NX. Oke, kita lihat pembahasannya. Ini kita hapus dulu. Oke. Di sini dituliskan diketahui dulu untuk memperjelas aja, tapi kalau misalnya tidak kalian tulis juga nggak apa-apa. Diketahui sebuah kantong berisi 3 bola merah, 2 bola putih, kemudian akan diambil 2 bola sekaligus gitu ya, tanpa melihat warna merah ataupun putih gitu. Kemudian di sini juga si X itu dimisalkan untuk variabel acak banyaknya bola merah yang terambil. Nah, langkah pertama tadi harus mencari NS dulu atau banyaknya sampel ya. Nah, untuk mencari NS, nah kita akan menggunakan kombinasi gitu ya. Ingat konsep kombinasi? Sok yang lupa lagi silakan sambil dibuka lagi materinya, sambil dibuka bukunya, jangan hanya mendengarkan ya. Sok, konsep dari kombinasi, banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Jadi yang kita butuhkan ada dua, ada unsur N, ada unsur R. Dimana N itu unsur yang tersedia, R itu unsur yang akan diambil gitu, yang sedang dibicarakan itu, yang dibutuhkan kayak gitu kan. Nah, di sini di kantong tersebut itu kita jumlahkan semua bolanya, baik itu bola merah ataupun bola putih gitu kan. Kita totalkan dulu bola yang ada dalam kantong, ada 3 merah dan 2 putih, 2 bola putih. Jadi totalnya ada 5 bola. Artinya ini 5 bolanya adalah unsur N gitu ya. Kemudian R-nya berapa? R-nya tentu 2, karena dalam soal ini ada keterangan dari dalam kantong tersebut diambil 2 bola, berarti R-nya 2 gitu ya. Berarti kalimatnya banyaknya kejadian yang mungkin terjadi pada pengambilan 2 bola ya, 2 bola sekaligus dari 5 bola yang tersedia gitu ya. Ingat lagi rumusan kombinasi. Berarti kita tuliskan NS sama dengan 5 kombinasi 2. Jadi yang tersedianya 5 unsur,
kita ambil 2 unsur. Berarti penulisannya sama dengan 5 faktorial per 5 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kita operasikan dulu 5 kurangi 2-nya, berarti sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, masih ingat ya, kalau soal faktorial yang berbentuk pecahan, pembilangan penyebut, kalian jangan diuraikan semua, tapi lihat penyebutnya di sini yang tertinggi atau yang terbesar kan 3, berarti kalian uraikan 5 faktorialnya sampai 3 saja gitu ya. Jadi sama dengan 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial, karena akan kita coret ya dengan yang di bawah, per 3 faktorial dikali 2 kali 1. Kita uraikan boleh, tidak juga nggak apa-apa, karena 2 kali 1 tetap 2 gitu kan. Sama dengan 3-nya kita coret, 3 faktorial coret, berarti sisanya 5 kali 4 per 2 ya. Sama dengan 5 kali 4 20 per 2. 20 per 2 sama dengan 10. Jadi kita dapatkan nilai NS-nya atau jumlah sampelnya itu 10. Itu ya. Oke, kita next ke langkah selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada langkah yang kedua. Ini Ibu tampilkan kembali soalnya. Ini masih soal yang sama ya, biar kalian ingat soalnya seperti apa. Oke, langkah yang kedua itu kita akan mencari nilai peluangnya gitu ya intinya. Tadi kita sudah di langkah pertama sudah menemukan NS atau jumlah sampelnya. Yang kedua kita akan mencari nilai peluangnya. Jadi satu-satu ya, ini kan ada poin A, poin B gitu ya. Kita akan mencari PX sama dengan 1 dulu, atau peluang X sama dengan 1. Nah, untuk X sama dengan 1 ya, poin A, artinya 1 bola merah dan 1 bola putih. Kenapa bisa seperti ini? Nah, tadi kita garis bawahi, kan yang mau diambil itu 2 bola ya. Yang mau diambil 2 bola, tanpa melihat berapa merah berapa putih, pokoknya 2 bola aja ya sekaligus. Kemudian di sini yang dicari kan PX, peluang X, di mana X itu kan menyatakan banyak bola merah tadi. Berarti kalian harus fokus pertamanya itu ke bola merah gitu kan. Yang diminta yang poin A itu X sama dengan 1, artinya bola merah yang diminta itu 1. Berarti 1 bola merah. Karena yang mau diambil itu 2, merahnya yang satunya udah diambil merah, berarti satu lagi pasti putih. Jadi putihnya pasti 1 gitu, nggak mungkin 2 ataupun 3, karena kan bola putih cuma ada 2 gitu kan. Maksimal misalnya 2 aja. Kalau misalnya 2, berarti kan 1 tambah 2 3, tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi yang diinginkan dari soal gitu ya. Oke, paham ya? Jadi 1 bola merah dan 1 bola putih gitu. Nah, kita akan memakai kombinasi. Kombinasinya 2, karena di sini ada 2 jenis warna yang berbeda, ada merah dan putih. Berarti kita gunakan 2 kombinasi yang dikalikan ya. Jadi NX gini, penulisannya NX sama dengan 1 sama dengan, nah untuk bola merahnya ya, yang tersedia kan ada 3 ya. Yang mau diambil 1. Berarti 3 kombinasi 1. Dikali untuk bola putihnya yang tersedianya 2, yang mau diambilnya 1, berarti 2 kombinasi 1. Paham ya? Oke, jadi 3 kombinasi 1 dikali 2 kombinasi 1. Jadi masing-masing warna dia mempunyai rumusan untuk kombinasi gitu ya. Oke, sebetulnya untuk pengerjaannya boleh kalian pisah atau boleh kalian satukan seperti yang Ibu jelaskan ini. Cuman kalau menurut Ibu pribadi sih lebih hemat waktu dan lebih hemat tempat disatukan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau dipisah nggak apa-apa. Yang penting nanti disatukan aja ya, karena kan awalnya juga perkalian kombinasi gitu, perkalian 2 kombinasi. Oke, kita lanjut. 3 kombinasi 1 artinya 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 kombinasi satunya 2 faktorial per 2 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Oke, kita selesaikan yang ini dulu, yang 3 kombinasi 1. 3 kurang 1 kan 2 ya, berarti 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 kurang 1 1, berarti 2 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial.
Oke, kita jabarkan lagi. 3 kali 2 faktorial, karena di bawahnya kan ada 2 ya, berarti bisa kita coret. Dikali 1 faktorial itu 1 kan. Dikali 2 faktorial, ya 1 faktorial pasti 1. Berarti sebenarnya kita langsung tulis 2 juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi langsung 3 kali 2 faktorial, di sini kan ada 2 faktorial bawahnya, berarti kita coret-coret, berarti sisa 3 per 1, artinya 3, 2 per 1 artinya 2, berarti 3 kali 2, 6. Nah, nx sama dengan satunya didapat 6. Belum selesai, karena yang diperlukan adalah peluangnya. Kita masuk ke rumus yang tadi, ya, yang px sama dengan nx per ns, gitu ya. Kita lanjut. Maka, nah ini kesimpulannya. Intinya, pakai rumusan yang tadi, Px sama dengan 1, karena yang ditanyakan peluang X sama dengan 1, sama dengan Nx sama dengan 1 per Ns. Berarti, Nx sama dengan 1-nya 6, kita tuliskan 6 per Ns-nya tadi berapa? 10. Berarti 6 per 10. 6 per 10 ini bisa kita sederhanakan, ya, masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi 2. Ya, 6 dibagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5. Oke, sudah. Berarti nilainya adalah 3 per 5. Nah, ini nilainya. Oke. Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk poin B ya. Peluang X sama dengan 2. Pengerjaannya sama seperti yang poin A. Penulisannya untuk X sama dengan 2, artinya 2 bola merah dan 0 bola putih. Jelas ya? Yang diambil kan 2. Ya, 2 bola. Di sini X-nya sama dengan 2, artinya si X itu kan tadi bola merah. Bola merahnya harus 2, berarti bola putihnya 0, gitu kan. Gak mungkin 1, karena kalau misalnya 1, jadinya 3 kan. Ya, gitu. Walaupun bola putihnya 0, tapi tetap harus dihitung kombinasinya, gitu ya. Jadi penulisannya, NX sama dengan 2 itu, untuk bola merahnya, R-nya 2 kan yang mau diambil, N-nya 3 yang tersedianya, berarti 3 kombinasi 2, dikali, untuk yang bola putih R-nya itu 0, ya, yang mau diambilnya kan 0, yang tersedianya 2, berarti 2 kombinasi 0. Penjabarannya untuk yang 3 kombinasi 2, 3 faktorial per 3 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial, dikali untuk yang 2 kombinasi 0, 2 faktorial per 2 kurangi 0 faktorial dikali 0 faktorial. Ingat ya, 0 faktorial itu berapa nilainya? Udah dibahas kan ya di pelajaran matematika wajib? 0 faktorial itu adalah sama dengan 1. Ya. Jadi, berarti 3 faktorial per 3 kurangi 2 berarti 1. Ya, kita satu-satu kerjakannya. Dikali 2 faktorial. Kemudian, yang kombinasi yang ini, 2 faktorial per 2 kurang 0, 2. Berarti per 2 faktorial kali 0 faktorial. Kombinasi yang ini, yang pertama, 3 faktorial, berarti 3 kali 2 ya. Sampai 2 saja, karena yang bawahnya ada 2, berarti 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 faktorial, 2 coret ya. 2 faktorial coret, sisanya 3 di sini. Kemudian 2 faktorial per 2 faktorial itu 1, karena 0 juga 1 kan, 0 faktorial. Jadi 1. Jadi 3 kali 1 itu 3. Itu Nx sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke rumusan peluangnya. Px sama dengan 2 itu berarti sama dengan Nx sama dengan 2 per Ns. Nx sama dengan 2-nya 3, Ns-nya 10. 3 per 10 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Udah nilainya seperti ini. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Hanya membahas satu soal. Semoga kalian paham. Silakan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing sebelum nanti Ibu berikan soal latihannya ya. Jika ada yang mau bertanya, jika ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu, silakan japri Ibu atau di grup juga boleh, di room chat. Silakan bertanya saja ya. Jangan malu bertanya. Oke? Tapi mudah-mudahan paham semua itu ya. Oke, Ibu tutup dulu.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.